Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana? Apakah bantuan PKH dan juga sembako Anda di daerah Anda masing-masing itu sudah cair? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kemarin ada KPM atau keluarga penerima manfaat ya, yang menyampaikan di kolom komentar YouTube saya bahwasanya di daerahnya itu sudah dilakukan proses pencairan ya, sudah masuk di kartu merah putihnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, khususnya bagi Anda yang bantuannya belum cair. Ingat ya, karena pencairan kali ini itu berbeda dengan pencairan sebelum-sebelumnya. Yang belum cair, Anda bisa simak informasi kali ini agar Anda tidak salah paham dan tidak berpikiran yang negatif. Baik, bagaimana penjelasan lengkapnya? Kita akan simak pada video kita kali ini. Dan berikut informasinya. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Haris ya. Tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih hangat membicarakan terkait pencairan Bansos PKH dan juga sembako atau BPNT. Di sebagian daerah sudah dicairkan bantuannya, tapi juga banyak yang belum salur. Nah, bagi Anda yang bantuannya belum cair, jangan khawatir, jangan gelisah. Anda bisa simak penjelasan saya agar tidak salah paham. Langsung saja, jadi pada pencairan kali ini bisa dibilang pencairannya berbeda dengan pencairan sebelum-sebelumnya. Khususnya perbedaannya yaitu pada lembaga salur ya, salah satunya pada lembaga salur. Kali ini lembaga penyalur bansos itu beragam. Ada yang menggunakan Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara, ada juga yang menggunakan PT Pos. Jadi ingat, tiap daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi berbeda ya. Di kabupaten ini dia menggunakan pos misal, di kabupaten sebelahnya bisa jadi cairnya menggunakan kartu merah putih atau menggunakan media Bank Himbara. Jadi perlu Anda perhatikan di sana di daerah Anda itu cairnya melalui apa? Apakah melalui pos ataukah melalui bank atau kartu merah putih? Selanjutnya, kali ini juga ada perbedaan dari pencairan sebelumnya, bahwasanya yang melalui kartu merah putih itu nanti akan dicairkan 2 bulan ya, Juli dan Agustus. Yang pencairannya di daerahnya menggunakan PT Pos ya, langsung dicairkan tunai yang dibantu oleh petugas pos, itu nanti akan cair 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September. Nah, ini perlu Anda perhatikan agar nanti ketika Anda menerima bantuan kok tiba-tiba nominalnya menjadi sedikit ya. Nah, bisa jadi itu cairnya 2 bulan karena yang melalui kartu merah putih dikabarkan cairnya 2 bulan saja. Selanjutnya, bagi yang belum cair. Nah, ini info intinya ya. Bagi yang belum cair tentunya masih mirip dengan pencairan-pencairan sebelumnya, yaitu pencairannya itu bertahap. Nah, ini perlu Anda perhatikan khususnya bagi penerima PKH baru ataupun penerima sembako baru yang mungkin baru bergabung dengan Bansos ya. Nah, ini harus difahami dan beradaptasi ya. Jadi kalau ada yang cair, ada yang tidak. Nah, itu biasanya kita tunggu dulu sampai proses pencairannya itu benar-benar selesai ya. Misal contoh, pada pencairan melalui pos ya, di beberapa daerah kita sudah mendapatkan datanya bahwasanya penyalurannya masih belum 100% ya. Pada data pos kita lihat ternyata ada tahapan pencairan ya. Jadi tahap pertama dicairkan berapa dulu, nanti tahap 2 berapa, tahap 3 nanti berapa sampai semuanya selesai. Sehingga bagi Anda yang bantuannya kok belum cair sedangkan tetangganya sudah cair, yang pertama positif thinking dulu ya. Bisa jadi Anda masih belum masuk di antrian pencairan atau pencairan bertahap. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Anda juga bisa kok untuk cek kepesertaan Bansos Anda di web Cek Bansos, dilihat dulu di sana. Atau mungkin lebih detailnya lagi, kalau cek bansos kan ini masih sifatnya umum ya, dan tidak bisa mengecek secara detail. Kalau lebih detailnya lagi itu melihat yang namanya SIG-NG. Nah, kalau SIG-NG ini tentu yang bisa mengakses ya hanya petugas saja. Jadi itu dicek di sana. Kalau di sana muncul Juli, Agustus ya berarti
ya sebenarnya cair tapi masih menunggu antrian. Jadi bersabar saja, oke ya. Yang kedua, kalau ternyata dicek pada sistem bansos atau Sikenji itu ternyata ada kendala di sana. Misal contoh ya, tercatat terverbal mampu atau sejahtera. Ya berarti memang untuk pencairan kali ini ya bantuannya tidak bisa cair ya, karena memang sudah terverbal tidak layak bansos. Nah, itu perlu Anda perhatikan ya. Jadi kita yang pertama positive thinking dulu, kita tunggu sampai pencairannya benar-benar selesai ya, sampai akhir September lah insya Allah ya. Berikutnya yang ketiga, perlu Anda perhatikan juga bahwa masih banyak daerah yang belum disalurkan bantuannya ya. Jadi ini Anda perlu bersabar. Kalau Anda memperoleh informasi di Facebook, di YouTube dan sebagainya yang daerah ini cair, daerah ini cair, mohon jangan panik ya, jangan panik. Karena apa? Ini adalah bantuan sosial ya, bantuan sosial. Ini bukan gaji yang harus tepat waktu cair tanggal sekian-sekian, bukan. Ini adalah bantuan sosial. Oh ya, terkait bantuan sosial ini sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda, yaitu terkait sifat bansos. Bansos itu kan sifatnya membantu ya. Banyak masyarakat khususnya penerima bansos yang beranggapan kalau dia mendapat bantuan sosial maka bantuannya akan terus cair. Nah, itu menurut saya adalah anggapan yang keliru ya. Jadi perlu Anda rubah pola pikirnya, di mana bantuan ini sifatnya sebagai stimulus ya, dukungan. Artinya ini adalah dana yang segera Anda manfaatkan ya untuk mendukung perekonomian Anda. Lebih-lebih dengan adanya bantuan dana ini kan bisa meringankan beban keluarga, beban pengeluaran, sehingga nanti diharapkan Anda itu bisa lebih semangat untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain, karena sudah dibantu diringankan, sehingga Anda bisa mencari sumber pendapatan lain yang ketika suatu saat ketika suatu saat tiba-tiba bantuan ini sudah terhenti ya karena suatu sebab ataupun karena sudah tidak layak, Anda sudah siap menghadapi kenyataan hidup seperti itu ya. Jadi kalau orang bekerja itu kan kewajibannya bekerja menurut di perusahaan masing-masing ataupun di lembaganya dia, dan haknya dia mendapatkan gaji. Lah kalau bansos tidak ada kewajiban di sana, kecuali orang PKH kewajibannya ya ikut pertemuan kelompok dan sebagainya. Nah, itu berhak mendapatkan bansos. Dan tentunya kewajiban yang paling utama yaitu dia miskin. Kalau dia sudah tidak miskin, nah maka tidak berhak mendapatkan bansos. Ini perlu Anda perhatikan. Jadi kalau nanti tiba-tiba tercoret, Anda lihat dulu secara ekonomi Anda bagaimana. Kalau sudah tergolong mampu, ya berarti sudah tidak layak menerima bansos. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pencairan kali ini. Yang ada yang cair, ada yang tidak. Bagi yang belum ya ataupun tidak, ditunggu dulu sampai nanti pencairannya benar-benar selesai. Belum semua daerah cair, sehingga Anda jangan panik dulu. Jangan bingung ataupun gegabah ataupun berkesimpulan yang tidak ya. Bisa jadi pendapat kita ada yang keliru. Dan bonus satu lagi, saya tadi barusan ngecek di web Cek Bansos dan juga di Sikenji, di sana sudah tertera bahwasannya untuk bansos PBI atau BPJS gratis dari pemerintah yang istilahnya adalah PBI. Nah, itu untuk bulan Agustus sudah lunas dibayarkan oleh pemerintah. Anda bisa memanfaatkan bansos itu. Kalau tidak punya kartunya ya bisa menggunakan KTP saja. Untuk apa? Untuk berobat ya, untuk cek kesehatan ataupun untuk rawat inap kalau sakit. Kalau tidak sakit bagaimana Mas? Ya digunakan minimal 6 bulan sekali untuk cek kesehatan di puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan yang tertera pada Kartu Indonesia Sehat Anda masing-masing. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, cukup panjang. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.